Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danila Aprilia Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat evaluasi hasil belajar. Di mana poin pertama ada tes tertulis, di mana alat evaluasi yang menggunakan kertas dan pensil. Nah, terdiri juga berbagai jenis seperti ada pilihan ganda, esai, isian singkat, dan menjodohkan. Nah, di sini itu tes tertulis ini efektif untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman konseptual masing-masing peserta didik. Poin kedua yaitu ada tes lisan, di mana evaluasi melalui tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Nah, tes lisan ini juga berguna untuk menilai kemampuan komunikasi dan pemahaman mendalam setiap masing-masing siswa. Selanjutnya ada tes praktik atau kinerja. Biasanya penilaian yang meminta masing-masing peserta didik melakukan tugas dalam situasi yang sebenarnya. Nah, di sini tuh juga cocok untuk mengevaluasi keterampilan dan aplikasi pengetahuannya. Poin keempat ada portofolio, di mana di sini itu kumpulan karya peserta didik dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, di sini itu portofolio juga bisa untuk menunjukkan perkembangan dan pencapaian peserta didik secara berkelanjutan. Poin kelima ada proyek. Proyek di sini itu tugas belajar yang meliputi perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, proyek ini juga bisa untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Nah, poin keenam selanjutnya ada observasi, di mana observasi ini itu pengamatan secara langsung terhadap perilaku atau kinerja peserta didik. Nah, di sini itu juga berguna untuk menilai aspek afektifnya dan psikomotoriknya masing-masing peserta didik. Untuk poin ketujuh ada penilaian diri. Seperti peserta didik ini itu menilai dirinya sendiri mengenai proses dan tingkat pencapaian kompetensi. Nah, penilaian diri ini itu juga membantu untuk mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan refleksi masing-masing peserta didik. Poin ke-8 ada penilaian antar teman, di mana peserta didik itu saling menilai antara teman sekelasnya, melatih objektivitas dan kemampuan, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Untuk poin ke-9 yaitu ada jurnal, di mana catatan pendidik selama proses pembelajaran itu. Nah, itu juga berguna untuk merekam perkembangan masing-masing peserta didik itu secara individual. Poin ke-10 juga ada inventory, di mana inventory ini itu seperti skala psikologis yang digunakan untuk mengungkapkan sikap, minat, dan motivasi. Nah, di sini itu juga membantu dalam memahami aspek afektifnya peserta didik tersebut. Untuk poin ke-11 ada penilaian berbasis teknologi, di mana penilaian berbasis teknologi ini itu menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk melakukan evaluasi nantinya. Itu juga memungkinkan penilaian yang lebih interaktif dan dapat juga memberikan umpan balik segera kepada peserta didik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.